Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para pinisipa ingkang satu pinapten minangka dumateng ngarsanipun Bapak Kiai Junaidi ingkang tansah kita takrimi. Dumateng ngarsanipun Bapak Ibu jamaah pengawasan malam Senin ingkang kula hormati. Aturipun kawiwitan pengawasan dalem menika monggo kita tansah ngunjukkan rasa puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wondene wonten ing dalem menika kita tansah pinaringan kesehatan, kesempatan saged ngrawuhi majelis kita sami kanthi kepaing kabagyan sepanjang. Sholawat salam kunjuk atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo saderengipun pengawasan kawitan monggo kita purwakani kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kang salajengipun waosan sholawat Fatih kaping 3 kula dherekaken. Monggo Allahumma Sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqana syiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqana syiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. salajengipun pengawasan saking Bapak Kiai Junaidi. Wekdal kula semaken monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fawwidu amri ila Allah innallaha basyirun bil 'ibad. Amma ba'du. Sadatinal kiram yang dirahmati sesepuh pinesepuh Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Ittaqillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang merahmati kita, selalu merahmati kita sehingga kita dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan iman Islam kita selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar ataupun kesunahan-kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mau hadir
dalam majlis, baik majlis zikir ataupun majlis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam monggo kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, sebelum memasang kitab monggo kita bertawassul, mudah-mudahan wasilah dari beliau-beliau yang kita tawassuli termasuk para pengarang kitab yang kita kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan akan membawa keberkahan kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa thumma ila ruhil kutubil maktuma bil Abbas Ahmad bin Muhammad al-Tijani radhiyallahu anhu wa thumma ila hadrati abaina wa ummahatina zawjatina auladi auladatina ustadi ustadatina wa masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat. Nah khususan pengarang kitab Lubabul Hadis Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuti. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma anduru fi hadal kitabi hatta yaruddu ilayya fi waqti ihtiyaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir dalam majelis zikir, bisa mengkaji kalam-kalam para alim, para ulama sesuai yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarnya kita dari majelis ini dicatat amal kesayangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita berguguran seiring dengan berjalannya pengajian yang kita kaji pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, seringkali kita melihat maksiat itu cuma sekedar zahir, ya. Sesuatu yang menyebabkan kita itu rugi kadang-kadang cuma dilihat secara zahir. Mohon maaf, kadang-kadang orang yang nyolong kadang lihat zahirnya aja, ya. Kadang-kadang orang yang mohon maaf berbuat sesuatu itu kadang-kadang cuma dilihat zahirnya. Kejelekan itu kadang-kadang kita memandang zahirnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila gumpalan daging niku apik nggih sae, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka luarnya jasad niku mesti sae. Tetapi segumpal daging yang ada dalam tubuh kita ini kok dilalah elek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jasad kita pun juga elek. Napa niku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketahuilah wahiyal qalbu, nggih niku ati. Ngapunten, wong maling dadi maling niku nggih, nyolong niku kan kadang-kadang kita lihat zahirnya aja. Padahal dalam hatinya mereka nggak mungkin, mereka seandainya diminta untuk menjadi maling nggak mungkin mau, kecuali memang dalam keadaan kepepet. Ya artinya dalam hatinya pun belum tentu mereka itu pengen jadi maling. Niku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Balibari, dalam kitabnya Syarus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin, beliau menyampaikan ada beberapa penyakit batin yang segumpal daging wau, yaitu hati kita, yang apabila dalam hati seseorang itu ada 10 penyakit dalam dirinya orang tersebut, dalam sekumpulan daging tersebut, maka itu juga akan merusak jasad kula lan panjenengan. Jadi jangan sekali-kali kita melihat zahirnya seseorang. Dalam kitab itu terangkan yang pertama nggih niku adalah syarhut
to'am, yaitu adalah uang ngapunten, uang sing banyak makan. Orang yang banyak makan itu bisa membuat penyakit dalam hati kita. Wa kulu wasrabu wala tusrifu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanlah, ya, wasrabu, minumlah. Kemudian wala kulu wasrabu, makanlah dan minumlah. Tapi wala tusrifu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sekali-kali berlebihan. Ya. Nah, karena itu akan jadi penyakit. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak senang kepada orang-orang yang selalu berlebihan, utamanya dalam hal makan. Bukan cuma menjadi penyakit zahir kepada kita, bahkan itu menjadi penyakit batin bagi kita semua. Karena nek wis kekenyangan sepuro nek arep ibadah wis aras-arasan. Itu salah fikih. Nah, justru nek kula kadang-kadang nek ana wong nek kekenyangan jarene ngantuk. Tapi nek kula malah kebalikan, nek kekenyangan malah ra iso turu tekan isuk. Makanya nek bengi ono acara beberapa kali di mana gitu, kadang-kadang nggak makan. Bukannya menolak hidangan yang diberikan oleh tuan rumah dalam hidangan tersebut, tidak. Tetapi kadang-kadang sudah mikir, kok nek aku kewaran kan tekan isuk ora turu. Justru nek ngeleh niku malah nyenyak itu. Nek ora percaya pas poso niku nyatane nyenyak itu. Itu kan ngeleh, ya. Niku yang pertama. Yang kedua itu adalah syarhul kalam. Uwong ngapunten sing kathah omongan. Omongan iki ya nek omongane bermutu, mengandung manfaat dan istilahnya bisa kaitan dengan agama, alhamdulillah. Tapi ini omongane ngapunten gur ngalor ngidul enggak ada baiknya, maka niku juga menjadi penyakit yang akan menimbulkan penyakit batin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tukfirul kalam bi ghairi dzikrillah. Ya. Orang yang banyak ngomong bi ghairi dzikrillah, tanpa dalam omongannya itu bi ghairi dzikrillah, tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Niku bakal mateni atine kula lan panjenengan. Oke, kau ngapunten kaokean omong, zikire kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, niku qaswatul qalbi. Jadi hati niku kula niku jadi keras, kula lan panjenengan niku jadi keras dan mati atine. Niku. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan wa anna ab'adan nas minallah al-qalbil qasi. Jadi nek wis ngapunten, nek wis keras nggih atine nggih niku Allah Subhanahu wa taala niku sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niku boten senang dan boten purun wong niku sing atine keras. Nek wis atine keras ngapunten, diingetin napa mawon nggih wis ora bakal terima. Sanajan sing diomongke niku bener. Niku nek wis atine kan keras. Sing nomor 3 nggih niku adalah ghadab, marah. Jangan dianggap orang marah itu sepuro nggih meluapkan emosi, ampun nggih. Marah niku juga termasuk penyakit batin dalam hati kita dan juga bisa bermasalah di segumpal daging yang disebutkan Rasulullah wau. Ya, dia niku ati niku lan panjenengan. Laisas syadid bis sur'ati, innamas syadid alladzi la yamliku nafsahu indal ghadab. Seorang yang kuat nggih, wong sing kuat niku bukan karena wong niku kuat dalam menang dalam bulan, bukan nggih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wong sing kuat bukan menang karena mohon maaf perkelahian, bukan. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas syadid, karena sesungguhnya wong sing kuat niku adalah wong sing iso nahan hawa nafsune nggih niku nahan amarah. Makanya nek ono ya sebenarnya pelajaran di bulan Ramadan niku sae. Makanya di saat kita diajak ngapunten, mungkin kan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin diajak ngomongin uang, diajak padu. Bulan panjenengan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon jawab ana shaim. Kita berpuasa. Itu sebenarnya pembelajaran bagi kita untuk bisa nahan amarah. Ini yang nomor 4 nggih niku hasad atau dengki. Ora seneng dikala uang niku sesuatu apa namanya mendapatkan kesenangan dan yang lain-lain. Niku marai penyakit ya. Malah iso-iso ngapunten
koncone ngapunten iso tuku sepeda awake dhewe lara. Nggih. Koncone iso tuku mobil awake dhewe mungkin wis kritis nggih. Lah koncone atau tanggane iso tuku omah awake dhewe innalillah. Dan niku hasad dan dengki nggih. Dan niku nek saged dihindari ning ati niku lan panjenengan yang jenengan. Kemudian orang yang hubbul mal, wong sing kadunyan, wong sing seneng dunya, sehingga melupakan kaitan dengan akhirat. Boleh nggak hubbud dunya? Boleh, nggak ada masalah selama ada dalam batasan. Hubbul mal, mencari uang, mencari pekerjaan lillahi ta'ala dengan apa? Yaitu tujuannya di saat kita mendapatkan rezeki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek hubbul mal niku pun ngapunten mungkin cuma sekedar untuk berfoya-foya, maka niku juga akan melupakan diri kepada Zat Sang Maha Pencipta. Sing nomor 6 nggih niku hubbul jaah atau cinta kemegahan atau kebesaran termasuk pangkat dan jabatan. Nah niki sing kathah sakniki. Kadang-kadang kula lan panjenengan niku mungkin bapake mungkin ya wong gedhe sehingga kula lan panjenengan menjadi bangga atas kebesaran bapak dan ibuke. Lupa bahwasanya jabatan itu cuma titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, apapun jabatan seorang bapak ataupun seorang ibu yang akan diterima oleh sang anak itu tidak akan mengalir dari seorang bapak kepada anak. Karena kehormatan itu juga tergantung dari akhlaknya seseorang, termasuk yang sedang ramai pada saat ini nggih niku kaitan dengan nasab. Jangan membangga-banggakan nasab orang-orang yang mulia, tetapi kita tidak bisa meniru kemuliaan yang dilakukan oleh orang tua kita yang diambil nasabnya. Niku sing nomor 7 nggih niku hubbud dunya. Hubbud dunya, cinta dunia hampir sama dengan hubbul mal. Nggih sing nomor 8 nggih niku takabbur. Wong yang merasa dirinya besar atau memiliki sifat sombong. Yang bisa kita ambil contoh nggih niku iblis. Orang yang pertama kali sombong nggih niku iblis. Tapi sesombong-sombongnya iblis niku iblis masih mau menyembah atau bersujud kepada Allah. Lah kita nggih ngapunten sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mosok kalah karo iblis. Nggih. Iblis niku makhluk pertama kali yang sombong. Sombong bukan karena dia tidak menyembah atau tidak menerima perintahnya Allah. Mereka iblis itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kesombongannya merasa lebih baik, merasa lebih tinggi penciptaannya daripada Nabi Adam, karena disuruh sujud tidak mau. Itu adalah sifat takabbur. Yang nomor 9 nggih niku ujub, rasa bangga pada dirinya sendiri. Napa contohe di saat kula lan panjenengan ngapunten gur aku sing iso ngatasin ngaten niki. Mungkin ngapunten nggih pembangunan, entah itu proyek apapun, entah itu masjid dan yang lain-lain. Nek ora ono aku ora mungkin dadi. Nah itu sudah membanggakan diri sendiri. Padahal tidak sadar yang mampu juga ikut andil, yang muda semen juga ikut andil dan yang lainnya. Bahkan yang memiliki ide ataupun pemikiran kaitan dengan bentuk-bentuk yang itu adalah juga punya andil dalam hal pembangunan tersebut. Itulah bangga diri. Yang terakhir dalam kitab tersebut disampaikan nggih niku sifat riya. Nggih. Niki yang harus hati-hati bagi kula lan panjenengan nggih. Tatkala kula lan panjenengan niku mempeng dalam beribadah, jangan sampai riya itu ada dalam diri hati dari hati kula lan panjenengan, karena niku akan merusak amal ibadah kula lan panjenengan. Nek empun riya, alamate awake dhewe niku bakal ngapunten merendahkan wong sing ibadahe kurang mempeng mungkin nggih. Itu adalah 10 sifat yang 10 ini bisa juga bukan cuma dalam batiniah, bahkan jasadnya pun juga akan rusak.
Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang disampaikan dalam kitab Syiyarus Salihin ila Ibadati Rabbil Alamin ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani yang merujuk kepada hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di awal tadi. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan sifat ini tidak akan pernah ada dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang telah hormati, monggo kita lanjutkan kitabnya. Halaman 43 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'a asyarah. Al-babus sabi'a asyarah. Utawi bab kang kaping 17. Utawi bab kang kaping 17. Fi fadilatis shadaqati. Fi fadilatis shadaqati. Iku ing dalem nerangake. Iku ing dalem nerangake. Shadaqah. Shadaqah. Qala. Ngendika. Sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shadaqatu. As-shadaqatu. Utawi sedekah. Utawi sedekah. Iku tadfa'u. Iku tadfa'u. Bisa nolak. Bisa nolak. Mitatasu'i. Mitatasu'i. Ing mati Allah. Ing mati Allah. Wa qala. Lan ngendika. Sapa sallallahu alaihi wasallam. Sapa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqatus sirri. Shadaqatus sirri. Utawi sedekah sir. Utawi sedekah sir. Tudfi'u. Tudfi'u. Iku iso nyerep. Iku iso nyerep. Apa shadaqatus sir? Apa sedekah sir? Ghadabar rabbi. Ghadabar rabbi. Ing bendone Ing bendune pangeran. pangeran. Wa sadaqatul. Wa Wa sadaqatul alaniyati. sadaqatul alaniyati. Mangke artinya diganti nggih. Utawi sedekah terang-terangan. Utawi sedekah terang-terangan. Iku junnatun. Iku junnatun. Dadi taming. Dadi tameng. Minan nari. Minan nari. Saking neraka. Saking neraka. Wa qala. Waqala. Lan ngendika. Lan ngendika. Sapa sallallahu alaihi wasallam. Sapa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadaqatu. As-sadaqatu. Utawi sedekah. Utawi sedekah. Iku tasuddu. Iku tasuddu. Buntuni apa sedekah. Buntune apa sedekah. Sab'ina. Sab'ina. Ing 70. Ing 70. Opone. Opone. Baban. Baban. Lawangi. Lawange. Minas su'i. Minasu'i. Saking Allah. Saking Allah. Wa qala. Waqala. Lan ngendika. Lan ngendika. Sapa sallallahu alaihi wasallam. Sapa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqun nara. Ittaqun nara. Wedya sira kabeh. Wedya sira kabeh. An-nara. An-nara. Ing neraka. Ing neraka. Walau bisyikki tamratin. Walau bisik kita merotin. Sanajan sedekah. Sanajan sedekah. Kelawan. Kelawan. Sak kurma. Sak kurma gitu aja. Sak kurma. Fa illam. Fa'ilam. Mongko lamun ora. Mongko lamun ora. Fa illam tajidu. Fa'ilam tajidu. Mongko lamun ora nemu sira kabeh. Mongko lamun sira kabeh. Fa bi kalimatin. Fabi kalimatin. Mongko sedekah sira kabeh. Mongko sedekah sira kabeh. Kelawan kalimat. Kelawan kalimat. Thayyibatin. Thayyibatin. Kang bagus. Kang bagus. Wa qala. Waqala. Dan ngendika. Lan ngendika. Sapa sallallahu alaihi wasallam. Sapa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tastahyu. La tastahyu. Aja isin Ojo isin sira kabeh sira kabeh min i'ta'il qalil min i'ta'il qalil saking aweh saking aweh nguwehke muwehke sithik sithik fa innal hirmana
fa inna hirmana mongko sak tuhune nyegah mongko sakune nyegah aqallu minhu aqallu minhu ukuluwih ukulu sithik sithik timbang saking qalil. saking qalil. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, minggu yang lalu kita sudah masuk ke bab zakat nih. Dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti kita buka kaitan dengan bab zakat karena minggu kemarin tidak ada pertanyaan ya. Kita buru-buru. Sekarang sudah masuk kepada bab yang ke-17 yaitu adalah keutamaan kaitan dengan as-shadaqah, keutamaan orang-orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya yang namanya orang bersedekah, ya, as-shadaqatu tadfa'u mitatassu, wong sing sering bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala niku bisa menolak wong niku mati dengan mati sing elek. Ya. Ngapunten, sing jenenge wong mati kan bentuknya beda-beda nggih. Bukan bentuknya tapi carane mati beda-beda. Yang jenenge bentuknya wong mati ya ora bernafas nggih, ora berjawa. Tapi matine wong niku kan kadang-kadang yang makanya ada yang mati husnul khatimah, ada yang mati su'ul khatimah. Tapi untuk mencegah kita dalam mati dalam keadaan su'ul khatimah atau mati yang jelek, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-shadaqatu tadfa'u mitatassu, yaitu adalah dengan cara bersedekah. Jadi orang yang bersedekah itu ngapunten, nggak mungkin rugi, apalagi kaitan dengan akhirat, ya. Apalagi dengan akhirat. Rasulullah itu adalah orang yang paling ngapunten paling lumung. Belum ada orang yang dermawannya itu melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan yang namanya bersedekah itu ada dua, yaitu adalah shadaqatus syirri atau shadaqatul alaniyah. Nah, yang dimaksud shadaqatus syirri yaitu sedekah yang secara tersembunyi. Kados napa yang disebut dengan napa jenenge shadaqah syirri, nggih. Bahwasanya yang dimaksud dengan sedekah rahasia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wong sing sedekah ngapunten tangan kanan memberikan tapi tangan sing kiri boten ngertos. Itu semuanya cuma perumpamaan. Tapi kalau fakta di lapangan yaitu adalah kita bersedekah tanpa harus ngomong orang lain. Ya mungkin dengan kalau yang terjadi di zaman sekarang, gitu, kadang-kadang bersedekah ditulis hamba Allah. Tapi lucunya, apunten ini era sekarang, di saat orang bersedekah sudah dikumpulkan ditulis hamba Allah. Kemudian kalau diumumkan dari panitia yang bersedekah mungkin dari hamba Allah. Ya kadang-kadang makanya ini yang disebut dengan tadi yang terakhir, ria, gitu. Ya, kadang-kadang yang ada ini kayak aku kan seperti itu biasanya. Ya betul. Nah, itu terlepas dari sifat seperti itu, maka sesuatu yang kita lepas itu benar-benar memang sudah tidak ada yang tahu. Baik dari keluarga kita, khususnya kepada kita, hati kita itu tidak akan ngeretek bunyi seperti itu. Ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus syirri tudfi'u ghadabur rabbi. Itu akan menolak murkanya, nutupin murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, ya, dengan kalimat seperti ini, di sisi lain kalau kita bersedekah secara sir terus, ngapunten, ya, orang rampung-rampung nih, orang dipaksa seumpamanya pembangunan masjid, ya. Lek nunggu ikhlas uang niku enggak angel, ya. Zaman sakniki kok. Ya. Ngapunten sak ikhlase jenengan ngapunten sedekah 100.000 dengan tidak ikhlas atau jenengan sedekah 1.000 tapi ikhlas milih pundi jenengan? Milih 1.000 ikhlas. Tapi yang kuwi umpamane sumbangan ning masjid sing arep dibangun ya ora rampung. Makanya diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa shadaqatul alaniyati, dan sedekah yang terang-terangan. Artinya banyak yang tahu lah sedekahnya kita niku junnatun minan nar, iku dadi tameng dari api neraka. Artinya arsir ataupun terang-terangan itu juga pahalanya luar biasa. Lah sing terang-terangan mawon
niku dadi tameng neraka, berarti nek wis artine kula panjenengan dicegah mlebet neraka berarti mlebet ten surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su. Jadi orang yang bersedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasuddu niku buntune artine nutup kaitan sab'ina baban 70 minas-su, 70 sesuatu 70 mara bahaya yang bakal nimpa kula lan panjenengan mungkin ya di saat Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita ya untuk bisa ngapunten memberikan mungkin jatuh ataupun yang lain-lain ya. Jatuh atau mungkin kemalingan dan yang lain-lain, dilalah kula lan panjenengan itu hatinya terketuk untuk bersedekah kepada orang lain, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasuddu sab'ina baban, 70 kejelekan itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang akan menimpa kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kisah yang masyhur di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Malaikat Israfil ya. Malaikat Israel hadir kepada malaikat Daud kepada Nabi Daud karena matinya kula lan panjenengan dengan para nabi niku benten ya. Kalau para nabi itu didatengin dulu oleh para malaikat ditareni ya. Bahwasanya engkau akan dijabut, artinya ditanyain dulu apakah engkau siap. Tapi nek kula lan panjenengan kan boten waton. Jadi malaikat sapa wae wis ditarik arep sugih arep opo arep ditarik. Tapi beda dengan para nabi. Jadi datangnya malaikat Israel kepada Nabi Daud menyampaikan bahwasanya tetanggamu kata malaikat Israel akan mati sebulan lagi. Kata malaikat Israel kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu dalam 1 bulan ya, sebelum matinya dari tetangganya itu merasa sedih. Kenapa? Orang sebaik dia, orang yang mempunyai akhlak yang luar biasa, katanya Nabi Daud, sudah mau dipanggil, dihadapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Merasa sedih. Sehingga sampai lebih dari 1 bulan, sampai hampir 3 tahun dia ora mati-mati. Ya. Wong nentang berarti sampai husnud sudzon Nabi Daud kepada malaikat Israel menyampaikan berarti malaikat Israel ngapusi. Ternyata suatu saat malaikat Israel bertamu lagi kepada Nabi Daud. Sehingga sebelum malaikat menyampaikan apapun, Nabi Daud sudah menyampaikan kepada malaikat Israel, bagaimana dengan penyampaianmu wahai malaikat Israel, apakah yang disampaikan engkau itu tidak benar kaitan dengan tetanggaku yang diambil dalam 1 bulan ini sudah hampir 3 tahun. Apa jawaban malaikat Israel? Malaikat Israel menyampaikan, wahai Nabi Daud, ketahuilah catatan dari orang atau tetangga yang di sebelahmu di Lauhil Mahfuz, kata malaikat Israel, itu berubah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyawanya pun lebih ditambah lebih dari, kalau enggak keliru, 53 tahun atau berapa? Tambahan usianya. Salah satu penyebabnya nopo? Salah satu penyebabnya hanya gara-gara uang ya. Cuma ngapunten, kalau hitungan kita anggaplah hanya uang 1000 yang dimiliki oleh tetanggamu, tapi ada seseorang yang membutuhkan uang tersebut, padahal uang itu kur karek 1000 tok. Tapi dengan ikhlas tetanggamu memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala merubah takdirnya di Lauhil Mahfuz, sehingga nyawanya sampai diperpanjang dari sebulan sampai sekian tahun. Itu kisah Nabi Daud. Makanya sedekah ini menutup 70 keelean yang bakal menimpa kula lan panjenengan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan ittaqun nar. Bahwasanya awake dhewe niku kon wedi kalih neraka, nggih. Wedi sira kabeh ing neraka, kon wedi ning neraka. Walau bisyikki tamratin. Walaupun hanya dengan 1 buah kurma, nggih. Artinya kula lan panjenengan namengi neraka dengan 1 buah kurma kalau enggak punya uang, kalau di sini enggak kurma gitu.
mungkin sepotong roti diberikan, disedekahkan pada orang yang lapar ataupun yang lain-lain, ya. Itu fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Nek seumpamane orang duwe nopo-nopo teng daleme, nggih, mungkin ya orang duwe roti, orang duwe beras, tapi nek zaman saiki orang duwe niku ya wis ora percaya nek kula. Men kadang ngapunten, men panganan leban sampai saiki iki lho ora ono sing mangan ning omah. Lah nggih. Artinya nek sampai saiki ora duwe panganan ning omah kan kebangetan, nggih. Tapi seandainya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok memang enggak punya satu itu makanan apapun itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabi kalimatin thayyibatin, yaitu dengan bersedekah satu kalimat thayyibatin sing sae. Artinya dengan ucapan yang bagus. Berarti ucapan-ucapan yang bagus kepada orang lain, apalagi sampai menasihatin sesuatu sing sae tenggene wong liya niku termasuk sedekah. Nggih. Nggih termasuk ngapunten, mungkin ada kendaraan yang lain, Mas tolong minggir. Kok nek minggir iki keserempet. Niku termasuk kalimat sing sae. Kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum nggih. La tastahyu min i'ta'il qalil fa innal hirmani aqallun minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan la tastahyu min i'ta'il qalil. Ojo sampai kula lan panjenengan niku ngerasa isin, nggih. Ngerasa isin atas sesuatu yang kita berikan kalau yang kita berikan itu sithik, nggih. Jadi seumpamane ngapunten niki, mungkin ada tetangga yang kaya, ada tetangga yang sugih. Ada yang tetangga yang kaya, ada yang tetangga yang miskin. Sing sugih mungkin ngei 100, kok kula lan panjenengan mun ngei 1000. Lah itu dilihat dari kadar kemampuan kula lan panjenengan. Orang yang memberikan walaupun sithik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal hirmana aqallun minhu. Itu masih lebih bagus timbangane ana wong sing nyekah kaitan dengan pemberian sing sithik. Lah kok ana wong ngapunten, lah iki sithik rasah. Nah iki lebih apik wong sing ngei timbangane wong sing nyekah. Karena kita pun bersedekah melihat kadar kemampuan kula lan panjenengan. Lah nek kula lan panjenengan ngapunten tukang rujak, nggih. Ngapunten mungkin tukang becak, tukang ya istilahnya bukan pengusaha lah. Kok panjenengan dalam sehari harus sedekah sak yuta, sak omahe didol jenengan, Kalau dibandingkan dengan pengusaha besar mungkin bersedekah dengan 1 juta, 2 juta, ya enggak sakit karena memang kadar kemampuannya. Masalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu hak Allah, bukan kita yang menentukan bahwasanya orang yang besar pahalanya kaitan dengan bersedekah paling besar itu bukan itu. Tetapi kadar kemampuan kula lan panjenengan. Niku bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong nahara iku lamun nyentak iku lamun nyentak sapa man sailan ing wong kang njaluk naharathu mongko nyentak hu ing man sapa al malaikatu para malaikat yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Wa qala lan ngendika sapa an-nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahrul huril ain utawi mas kawine widodari qabdatun tamri iku sak sigare kurma
sak sigare kurma wa falqul khubsi wa falqul khubzi lan sedekae lan sedekae sak cuwilane roti sak cilane roti wa qala wa qala lan ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana koso mana koso ora suda ora suda apa malun apa malun bondo bondo min sadaqatin min sedekah saking sedekah saking sedekah wa qala wa qala lan ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu as-sadaqatu utawi sedekah utawi sedekah iku syai'un iku syai'un suwiji suwiji azimun alimun kang agung kang agung qalaha qala ngendikaake ngendikaake ing sedekah ing sedekah kesalatan salasan kelawan kaping telu kelawan kaping telu salah qalaha qala ngendikaake ngendikaake ha ha ing sedekah ing sedekah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah Dalatan. salasan kelawan kaping telu kelawan kaping wa qala wa lan qala ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu as-sadaqatu utawi sedekah utawi sedekah iku taruddul balaa iku taruddul bala nolak apa sedekah nolak apa sedekah al balaa al bala ing bala ing bala wa tutawwilul umrah wa tutawwilul umrah lan lan duweake duweake apa dawaake dawaake apa sedekah apa al sedekah umrah al umrah ing umur. ing umur. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini malah ancaman nggih, malah ancaman. Man nahara sapa ne wong sing nyentak-nyentak sailan tanggane wong sing jaluk-jaluk atau disebut dengan pengemis nggih. Wis ora ngei bisa nyentak-nyentak lagi kebangetan nggih. Nek memang ora ono ya wis diomong ke rasa nyentak-nyentak. Nggih. Tapi pengemis sakniki ya memang fenomena luar biasa nggih. Men antara wong sing punya gawian karo pengemis nek teng Jakarta nggih lebih sugih pengemis nek sakniki lho nggih. Karena memang dijadikan modal untuk bekerja. Apa profesinya? Pengemis. Tapi ya untungnya udah disebut ke profesi dalam KTP kok disebutnya lagi celoko. Padahal gajinya ada yang bisa sampai dalam sehari itu bisa 2 sampai 3 juta. Enggak usah jauh-jauh, beberapa tahun yang lalu kalau enggak keliru 2009, kalau enggak keliru 2009 2010. Karena kami dalam secara pribadi itu aktif di Masjid Syuhada, masjid di UGM ya. Bahkan ada yang minta-minta gitu, ada tak sentak ya keliru, disentak ya salah ya. Jadi di saat ngapunten minta-minta seperti itu kan kadang-kadang maksa gitu kan. Tapi di sisi lain dilalah ya, pas maunya iya rada jengkel, kadang-kala pas kejadian 2010 kayaknya. Yang dilalah ana telepon sing napa sing minta-minta itu ana telepon. Ya telepon ki lebih apik sing ngomong sing ngei, iku sing pertama. Yang kedua, dilalah sing nelpon anake ya kuliah nggih. Dilalah masuk rumah sakit. Len jawab sing pengemis niku wis nang rumah sakit sing apik sisan wae. Kok tak bayari. Lah ya repot dadine. Niku ngapunten enggak usah ke Jakarta, itu di Jogja pun juga ada. Tapi pengemis-pengemis seperti apa sih ya sebenarnya yang seharusnya kita sudah mengetahui lah mana sebenarnya pengemis yang benar-benar mengemis untuk benar-benar yang kebutuhannya. Ya. Tapi kadang-kadang ya harus memilah-milah. Tapi di sini sampaikan man nahara sailan sapa wong sing nyentak-nyentak terhadap wong pengemis atau wong sing minta-minta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naharatul malaikah yaumal qiyamah. Maka sesuk ten dina kiamat wong niku juga disentak-sentak oleh para malaikat. Ya.
Jadi nek memang orang duwe wis ngomong orang duwe, dijawab sopan mawon ya. Rasas disentak, sentak-sentak. Tapi ya seumpamane saiki wis balik ngemis ning kene. Nggih, ya baru nek diatek kerutinan bendino ngono ki. Kapunten ditangleti mawon, Mas. Jenengan kok apal lho makku. Ning mestine sing apik. Ora usah disentak lah nggih. Karena itu adalah sentaan kepada malaikat akan nyentak nenggone wong-wong sing nyentak para pengemis. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahrul khuril ain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku qabdatut tamrih wa falqul khubus. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ini kepada laki-laki nggih. Jangan sampai menyampaikan bidadari-bidadari surga gitu nggih. Nek ora tahu sedekah. Nggih, nek ora tahu sedekah ki ora usah mengharapkan bidadari. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahrul khuril ain, bahwasanya mas kawine para bidadari, nggih. Niki mas kawine para bidadari nggih niku adalah manaqas qabdatut tamri wa falqul khubus, yaitu adalah seiris qabdatut tamri, nggih, sak sigar kurma, wa falqul khubus ataupun sak cuwelane roti yang dimaksud niku sing disedekahke tenggene wong sing butuh. Aja sampai punya pemikiran kur ditelan mentah-mentah sesuk aku tak gawa seiris ngapunten apa separuh kurma ataupun seiris roti dienggo mas kawini bidadari dan jenengan malah iso digebuki malah malaikat dadine ya. Iki yang dimaksud adalah bahwasanya mas kawine para bidadari itu adalah yang dimaksud qabdatut tamri wa falqul khubus, yaitu adalah yang disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Oke, arep mati mana pesen karo anak putune aku digawake roti karo kurma ya jenengan dikeruput mas kawin. Ora kudu dikeruput ulat dikeruput semut jenengan sadurunge malaikat teko wis kebak semut ning alam kubur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan mana qasamalun min shadaqah, ora bakal pernah berkurang hartane uang nek uang kuwi sering sedekah. Wis ora mungkin kurang. Jamin. Nggih. Kenapa dalam atau seperti itu? Karena merasakan dari itu semua. Kalau enggak merasakan saya juga enggak berani menjamin seperti itu. Ya. Bahkan ngapunten, di saat kita dalam kesusahan pun kita pun juga dianjurkan bersedekah. Karena apa? Di saat kita kesusahan itu, siapa tahu dikala kita bersedekah, kesusahan itu juga akan hilang seketika. Itu pun juga kami rasakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan as-shadaqatu syai'un 'azim, bahwasanya yang namanya sedekah itu adalah sesuatu yang agung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyampaikan tiga kali as-shadaqah, as-shadaqah, as-shadaqah. Itu adalah perkara sing agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan as-shadaqatu taruddul bala. Ya, bahwasanya sedekah itu juga nolak bala, sekaligus wa tutawwilul umur, juga memanjangkan usia. Di samping silaturahim memanjangkan usia, ternyata sedekah juga memanjangkan usia. Taruddul bala, mungkin seperti yang awal sudah disampaikan, mungkin panjenengan akan kena musibah pada dinas, mas akan kena musibah pada hari itu juga. Didalah sebelum jenengan berangkat keluar dari rumah, kok didalah jenengan bersedekah, maka itu juga taruddul bala. Besar banget pahala-pahala atau kaitan dengan fadilah kaitan dengan sedekah, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, nek memang kulolan panjenengan niku gadah, monggo ojo sampai kulolan panjenengan dadi uang sing kikir, ya. Ojo sampai kulolan panjenengan mempunyai sifat
kikir. Karena bagaimanapun kita itu hidup di alam dunia berdampingan dengan masyarakat yang lain, dan perekonomian antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya niku benten sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang hidup berdampingan. Tentunya kita juga harus peduli kaitan dengan orang-orang yang membutuhkan. Kalaupun kita nggak punya, maka tadi disampaikan dalam kitab ini bahwasanya kita untuk mengucapkan atau kalimat dengan yang baik itu pun juga sudah termasuk sedekah. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dan kajian sedekah ini bisa menjadikan yadul ulya, tangan kita yang selalu di atas daripada tangan yang di bawah, sehingga kita tergolong orang-orang dermawan dan menjadi wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan, monggo. Bab zakat kemarin enggak masalah, bab sedekah enggak masalah. Ya, bab sedekah mesti pun apal ya. Sementing di duit pora. Di panganan pora kan gitu. Itu bab sedekah. Lah termasuk sedekah menyedekahin orang-orang yang sudah mati. Ya, itu bagus. Jangan dianggap itu hal yang sepele, karena pahalanya pun dinyatakan nyampe kepada ahli leluhur orang panjenengan. Monggo ada yang mungkin untuk sedekah yang ke leluhur kita itu memang kita niatkan gitu, napa nggih? Maksudnya khusus untuk ini untuk khususkan gitu, Pak. Iya. Jadi gini, saya lupa nama kitabnya. Nama kitabnya dalam lupa. Jadi penjelasannya gini. Contoh jenengan menyampaikan nggak usah bersedekah barangnya. Kita kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah li arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat, kan semuanya. Ya. Walaupun cuma satu, ya. Ngirim ke makbarah di makam yang sini mungkin ya. Satu Al-Fatihah itu semuanya kebagian. Ya, semuanya kebagian. Namun, ya, sama kayak gini. Di sini banyak orang, kemudian ditumi panganan, kan semua dibagi rata. Bahkan kalau keterangan dalam kitab tersebut, tapi lupa dalam nama kitabnya, itu berebutan, ya. Jadi berebutan. Makanya ada sekarang para imam dianjurkan oleh para ulama ataupun kayak dikhususkan, ya, dikhususkan. Jadi kalau sudah dikhususkan, maka pahala itu menuju kepada orang yang dikhususkan. Itu. Jadi kalau memang cuma satu, mukminin wal mukminat fi hadhil makbar atau di kuburan ini, maka semuanya kan dapat. Makanya ada sebuah kisah yang terjadi cuma hanya gara-gara satu sholawat, okay? Satu sholawat yang dihadiahkan kepada orang tuanya sebenarnya, tetapi ternyata di sekeliling dari para makam-makam yang dekat dengan orang tuanya itu ternyata juga diselamatkan dari siksa kubur. Itu cuma sholawat. Apalagi kita bukan cuma sholawat, ya, zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ditopang dengan berkat. Gitu. Berarti kan ngapunten luar biasa sedekah kita, bukan cuma sekedar ngapunten, bukan cuma sekedar makanan, tetapi kita juga membacakan bacaan-bacaan yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Makanya di saat ada seorang anak, ya, mau bersedekah kepada mungkin bapak ibunya yang sudah meninggal, itu orang tuanya sangat bangga dan sangat luar biasa. Bahkan pujian orang yang mati yang dikirimin kaitan dengan hadiah sedekah ataupun yang lain-lain, doanya itu pun sama dengan kan di kehidupan di dunia. Bahkan orang yang mati jangan dianggap mereka itu tidak melihat kita, bahkan kasafnya, pandangannya lebih terbuka daripada kita yang masih hidup. Karena hakikatnya orang itu bisa melihat semuanya itu setelah
mati. Orang yang mati bisa ngelihat kelakuan orang yang masih hidup. Kalau elek, yo dia yang mati mungkin ahli luhurnya, dia itu sedih, bahkan bisa dapat ancaman siksa kubur. Tapi nek dapat orang itu melihat kebahagiaan, mendapat dilalah melihat sesuatu yang keluarga yang ditinggalkan itu melakukan keapian, kesayangan dan yang lain-lain, maka mereka juga mendapatkan kesayangan di alam kubur. Mugi-mugi kula panjenengan dados anak putu sing soleh solehah, sehingga uang-uang sing empun mendahului kita semua, mereka bangga dan dijauhkan dari siksaku. Monggo yang lain. Nggih. Zakat, nggih. Kalau sudah mencapai nisab. Perhiasan ya? Perhiasan. Boten. Perhiasan enggak. Kecuali memang diniatin. Kalau diniatin disimpan nggih. Tapi memang dibuat perhiasan kemudian aku masih make. Tapi kan panjenengan ngapunten, mungkin masih ada arisan ya make, undangan ya make. Nah itu boten. Nggih, untuk zakat nggih. Zakat maaf nggih. Jadi sesuatu baik emas ataupun perak yang sudah dibentuk, baik berupa gelang ataupun kalung yang diberikan oleh mungkin dari suami diberikan kepada istrinya, itu tidak masuk ke dalam zakat mal, kecuali sang suami beli itu memang mau disimpan, mau disimpan sebagai aset kekayaan. Tapi kalau sudah dipakai perhiasan itu enggak. Tapi kalau panjenengan jenengan ngapunten nyimpennya jenengan kan bukan karena jadi niat simpanan, enggak, tetapi niatnya panjenengan kalau pas butuh ya dipakai. Ya intinya biar kadar emasnya enggak berkurang kata nggih. Itu mungkin kaitan dengan zakat yang kemarin. Monggo yang lain. Mungkin pulang ya kaitan mungkin kebetulan masih kemarin puasa, terus misalnya ada untuk mengkodok puasa, untuk ibu hamil itu perikuan. Untuk ibu hamil, puasa Ramadan itu masih hamil terus tidak puasa, tidak puasa. Nah itu nanti fidyah atau kodok dan fidyah. Kodok dan fidyah. Iya. Tapi dilihat dulu. Panjenengan di saat hamil, puasanya jenengan itu karena jenengan yang secara medis, kalau jenengan puasa yang jenengan yang bermasalah atau bayinya. Paham ya? Kalau jenengan berpuasa di saat hamil, di saat panjenengan tidak berpuasa saran dokter, apakah jenengan tidak diperbolehkan jenengan puasa oleh dokter itu karena fisik panjenengan yang enggak akan kuat atau bayinya? Beda. Ya. Ada yang fidyah tok, ada yang fidyah dengan qada. Sama itu dengan ibu hamil sebenarnya sama dengan orang yang menyusui. Ibu hamil, kalau ibu hamil kemudian seandainya nggak disusuin itu sang anak itu akan bermasalah, maka panjenengan cuma qada dan fidyah. Tapi kalau resikonya kepada panjenengan, jenengan cuma bisa qada, nggak fidyah. Jadi ngelihat situasinya. Tapi lebih mantap itu karena orang hamil sekarang tidak pakai rujukan yang barusan yang dalam sampaikan, ya betul. Soalnya yang dipikirkan aku dina ini kandunganku lemah pasti gitu, ya kan? Iya, tapi dokter ya memang seperti itu karena tidak ada yang pakai sampai sedetail itu yang dikhawatirkan ibunya atau janinnya. Nggak ada yang sedetail itu kalau sekarang. Taunya kalau sudah puasa apalagi hamil besar, mereka sudah nggak puasa. Jadi tidak mempertanyakan yang awal tadi. Makanya lebih amannya lebih baik qada dan fidyah. Soalnya di kemarin juga ada yang membicarakan seperti itu, biasa kalau di kalangan ibu-ibu gitu.
pengetahuan saya juga kurang. Terus saya jawab cuma yo nek aku kurang ngerti ilmunya, nek aku yo fidyah karo qadha. Sebenarnya bukan, tapi saya menjawabnya seperti itu gitu loh. sebenarnya bukan masalah aliran, bukan masalah aliran. Mau madhab apapun sama. Soalnya yang ngomong seperti itu menurut saya guru PAI juga. Gitu. Walaupun guru PAI. Hanya fidyah kok jawabnya gitu. Dan kalau kan nggak ragu lah, ragu juga dengan jawaban itu. Fidyah dan itu. Banyak sih sebenarnya hal-hal yang kaitan dengan orang ibu hamil, kemudian orang yang ibu menyusui yang tidak sesuai dengan yang diajarkan. Tapi lebih baiknya nek panjenengan menjawab seperti itu sudah bagus sih sebenarnya. Berjaga-jaga takut. Ya sama halnya gini kan, seandainya seumpamanya panjenengan nggih yang diterima ya fidyah tok, ya berarti ya panjenengan dapat pahalanya. Gini. Tapi kalau seandainya mereka yang salah, ya berarti dia masih punya hutang puasa. Gitu aja pikirnya biar nggak terlalu ekstrim. Monggo yang lain, Bude. Monggo, Bude. Oke. Misalnya kita menyiapkan pada suatu keluarga, suatu kita berlumasi, terus keluarga itu bisa, terus kita melunasi kepada suami. Keluarga itu pisah gimana, Bude? Bisa Maksudnya? cerai. Jenengan pinjemnya kepada suami atau istrinya? Misalnya berdua ya, persetujuan berdua. Waduh. Wallahu a'lam. Sing diseriki dhewe sapa? Bahkan maksudnya ini kok benar. Jadi uang itu kalau dalam secara pribadi ya, tapi wallahu a'lam dalam belum nemu belum begini. Yang lebih kepada orang yang memberikan uang. Sing ngulungke. Sing ngulungke sinten? Dene parti lorone. Tapi semua tahu, sing ngulungke sinten? Suami atau istrinya? Istrinya. Enggak ini ku mawon. Berarti panjenengan yang berakad dengan yang memberikan aja. Tapi seumpamane kok sing lanang nagih tagih ning bojomu aku wis nyaur gitu mawon. Setidaknya. Dan yang ngomong aku wis pegatan di Bali meneh. Moga apa nih yang lain? Yang lainnya Pak, misalnya kita membantu seseorang yang masuk penjara, kemudian kita membantu supaya cepat keluar, itu berdosa juga. Dilihat kasusnya dulu, Bude. Kasusnya ya, misalnya pemberian. Mempercepat. Kalau mempercepat keluar, kok kemudian efek jerahnya itu luar biasa dengan dihukum walaupun cuma sebentar, kok ada efek jerah kepada mereka nggak ada masalah. Tapi yang sekarang terjadi kan ya mohon maaf dikeluarkan jerahnya nggak ada. Iya, nah itu yang jadi masalah nanti. Nah kalau mereka berbuat lagi, maka orang yang berusaha untuk mengeluarkan tersebut, maka orang tersebut juga kalau terjadi lagi dia pun juga akan kena kaitan dengan mohon maaf kelakuan dari orang yang melakukan tersebut. Tapi kalau efek jerahnya mungkin bisa menjamin efek jerahnya dengan efek dihukum jerah kemudian kembali baik, maka itu nggak ada masalah. Enggak, yang lain? Nek bab sedekah nggak mungkin, masalahnya jawabannya kursi siji, nek duit ya. Nek bab sedekah, nek orang yang apes-apes ini senyum baik, senyum sedekah. Ya. Tadi kata-kata baik ya termasuk. Nggih. Kita dengar ada orang yang bilang bahwa wanita itu lebih bagus sholatnya di rumah. Nggih. Itu bagaimana? Mau penjelasan? Bener memang Bude. Bahkan ngapunten nggih. Salat itu khusus perempuan memang iya, benar. Memang lebih bagus di rumah. Tapi kalau panjenengan sudah mendapatkan izin dari sang suami, untuk sholat berjamaah yang bisa menjaga harga diri seorang perempuan, tidak menghilangkan pahala kaitan dengan sholat berjamaah di masjid.
nggak usah sholat berjamaah Bude nggih. Ngaji mawon panjenengan nggak izin kepada seorang suami ya jenengan juga zalim. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, seharusnya orang yang menyampaikan keapian kaitan dengan keagamaan kepada seorang istri, kewajiban itu bukan pada diri dalam, bukan dari seorang orang, mungkin kepada orang kiai ataupun yang lain yang ada di depan panjenengan, bukan itu yang wajib, ya. Tetapi suami-suami para istri. Pertanyaannya, mampukah seorang suami memberikan ilmu agama kepada istri? Padahal nek wong Jawa sing jenenge bojo kuwi surga ya. Katut neraka surga nunut. Surga nunut. Neraka katut, kan gitu. Itu. Sama, bukan cuma berjamaah Bude nggih, tapi ngaji pun juga sama. Tapi mampukah seorang suami untuk bisa ikut memberikan pengaji atau memberikan ilmu agama kepada istrinya? Lah kadang-kala menjaman sekarang, ngapunten nggih. Zaman sekarang men suami kemudian arep ngomong qala Allah taala atau qala Nabi dengar istri. Terus bojone yang Jawa kayak pret. Ya kan? Padu tadi. Dan dipadu. Masalah kelingan pas nikah ning ngasur. Niku. Makanya itu yang menjadi masalah. Sebenarnya kewajiban memberikan itu memberikan ilmu agama itu sebenarnya bukan bukan, tetapi seorang istri. Nah, sama halnya seperti ini. Bagaimana dengan pengajian-pengajian yang ngundang kiai ini? Itu sebenarnya bukan wajib. Karena wajibnya itu adalah al-ilmu yu'ta wa la yu'ti. Ilmu itu didatengin, bukan malah mendatangkan. Itu ilmu. Tapi kan pada zaman sekarang kok malah nek bahasane wong kene kan ditimbo wae. Cikuk banyu ya ditimbo, ora mungkin banyu munggah dhewe. Saiki ya ana carane, nggih nganggo sanyo. Lah begitu pula wong ngaji. Lah saiki ngundang kiai, nggih. Wah ku keliru. Harusnya sing ngaji ki moro. Lah nek saiki nek ora diparani ora gelem ngaji. Lah terus bagaimana untuk bisa menjaga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya tidak ada salahnya dengan hadis tersebut, al ilmu yu'ta wa la yu'ti. Ilmu itu didatengin, bukan malah mendatangkan ilmu. Benar memang ucapan itu. Tapi sekarang modelnya kan sudah beda. Sekarang nek enggak didatengin ngapunten kok kon ngaji. Ngapunten mun panjenengan mawon kon maos Al-Qur'an di daleme piyambak-piyambak ya boten purun. Nek jenengan boten enten ngapunten rutinan yasinan mungkin tibaan dalam setiap minggu nih boten mungkin panjenengan ngapunten maos yasin, maos qul huwallahu ahad, ora mungkin. Itu. Makanya dalam aturan fikih hampir dalam setiap 100 tahun itu ada bukan pembaharuan, melihat situasi kaitan dengan masyarakat. Sama halnya, bahkan ada seorang kiai maka disalah-salahkan seperti ini. Ada anak gadis, lewat di sini pakai katok celana panjang yang ketat. Ada seorang kiai, alhamdulillah, wis gelem katok. Iya kan? Lah timbangane winginane wong kuwi nganggo katok, coba jenenge rok sing terbuka. Berarti kan wis alhamdulillah walaupun belum sesuai syariat. Jadi hukum itu enggak harus langsung wah itu haram gitu. Wah, nanti patah. Apalagi seorang perempuan yang oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan dari tulang rusuk. Lah wis bengkok langsung diginikan langsung patah. Makanya harus pelan-pelan. Makanya di sinilah kita fungsinya ngaji. Jadi sekali lagi dalam matur bahwasanya di setiap kita ada pengajian dimanapun majelis apapun, kalau suami sudah ridho, alhamdulillah.
kalau suami belum mengizinkan, sampaikan, mampukah panjenengan membimbing saya seorang perempuan, mungkin seorang istri, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, baik dalam hal sholat, hal yang lain-lain yang rukun-rukunnya benar. Leman kadangkala seorang suami dia cuma sekedar melihat tok, sing penting wis sholat, mbok rukune tepak apa ora ya tetep ya wis sing penting sholat. Nah niku kan jadi tanggung jawabnya seorang suami. Makanya kan dalam sudah pernah berulang kali matur, ya. Di saat seorang laki-laki ataupun seorang suami sudah menetapkan seorang istri, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang istri itu juga akan menimpa kepada seorang laki-laki. Nek seorang istri berbuat dosa, seorang laki-laki juga itu dosa nih. Tapi nek wong lenang gawe dosa, sing wong wedok ora entuk dosane. Seorang laki-laki gawe gawe pahala, membuat pahala, ya entah itu bersedekah ataupun yang lain-lain, sang istri mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh seorang suami. Tapi sebaliknya seorang istri istilahnya melakukan kebaikan, mendapatkan pahala, itu namun dipek dewe. Seorang suami malah ora ento sing egois sinten niku. Nggih, malah saiki malah isih ngomong kenapa kok surga itu masih lebih, neraka itu masih banyak perempuan daripada laki-laki. Lah niku jawabane nggih ditunggu imame tepak napa boten. Makanya sesuk nek pun dajjal niku pun beneran berwujud, ada hidup sudah hadir ke dunia ini, jangan salahkan seorang suami di saat suami itu merantai para istrinya di rumahnya. Besok nih kejadian mungkin kulan panjenengan orang ketemu dan dajjal ya. Besok nih pun hari akhir, di saat dajjal itu pun turun ke bumi, maka istri-istri dari seorang suami itu istrinya itu akan diikat, dirantai di rumahnya oleh suaminya. Jangan bilang suami itu kejam, enggak. Karena sekali istri itu keluar ketemu dengan dajjal, maka tidak menutup kemungkinan orang yang paling rentan hatinya atas bujukan dajjal itu adalah seorang perempuan. Maka kita disunnahkan maus kaitan dengan tahiyatul akhir dengan maus doa Allahumma a'udzubika. Oh berarti wis hafal, alhamdulillah. Sing ora hafal monggo latihan. Alasane terakhir mugi-mugi kula lan panjenengan ditoke saking fitnah dajjal. Nggih. Itu. Jadi niku budhe nggih jawabannya. Jadi bukan jadi intinya yang paling pas adalah bahwasanya sesuatu itu memang ridhonya ada di tangan suami. Kalau suami sudah mengizinkan, maka pahala kaitan dengan sholat di masjid itu tidak berubah. Afdalnya memang di rumah, maka kita dianjurkan kalau punya rumah, seorang suami itu memang harus menyiapkan tempat sholat khusus di rumah yang paling tersembunyi, ya. Ojo ning turu tok, nggih. Makanya kalau bisa di rumah itu bikin rumah yang di sana itu ada tempat khusus sholatnya, nggih. Ini seperti itu. Monggo yang lain. Sampun nggih. Ya, nek sedekah tadi sudah matur, nek sedekah sing penting ono duite. Nek ora ono duite wis senyum mawon niku pun sedekah. Mugi-mugi napa sing kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat baik bagi kita secara pribadi, kepada keluarga kita, umumnya kepada masyarakat, bisa kita terapkan lah dengan kita memulai dari diri sendiri, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasil maksud, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hasil kemudian kita terakhir selalu ditetapkan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya adalah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.